Oke teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat sebuah halaman seperti ini. Jadi di tiap halamannya sudah kita custom, sudah ada warna lah. Nah di sini mungkin kita bisa ubah teksnya, send. Kita masuk ke halaman kontak, ke kontak. Nah di sini ada send, klik. Teksnya mungkin bisa kita rubah jadi like. Kita refresh. Nah dia sudah like. Lalu di sini kita masuk login. Nah loginnya ini kan belum, jadi kita bisa masuk ke codingannya dulu. Di sini kita hide dulu. Nah untuk yang login di sini kemarin kita sudah mengubah navbarnya itu menjadi primary. Kita ubah backgroundnya itu jadi primary. Untuk searchnya di sini kita ubah like. Nah ini kalau kita refresh, nah seperti ini. Nah di sini kita tinggal membuat sebuah form login. Nah jadi teman-teman bisa cari di internet atau mungkin bisa cari di Bootstrap-nya langsung. Di sini kita bisa masuk ke sini di form login. Nah di sini teman-teman juga bisa pakai yang di sini bebas, tapi di sini saya coba cari di internet dulu form login Bootstrap. Nah kita bisa masuk ke sini. Nah di sini kita bisa lihat nih teman-teman, jadi Bootstrap itu sudah menyediakan banyak template yang bisa kita gunain. Nah mungkin kita akan mencoba yang ini karena dari segi desainnya ini hampir sama dengan yang tampilan website kita. Kita bisa lihat show code-nya. Nah di sini dia sudah menyediain source code-nya. Kita bisa copy, lalu kita pastekan di konten login kita. Nah di sini kan kita sudah membuat login view. Nah di heading 1 di sini kita bisa pastekan. Nah seperti ini. Nah mungkin di sini bisa kita rapikan. Kita rapikan dari section. Oke. Satu lagi. Nah seperti ini. Lalu kita coba refresh. Kita refresh. Nah kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah untuk itu di sini kan ada login with Facebook. Karena kita tidak konsumsi login API-nya itu, kita bisa hapus. Nah di sini kita bisa hapus. Kita bisa refresh. Nah mungkin di sini orangnya kita bisa hapus dari or. Nah di sini. Oke. Nah kita coba refresh. Nah seperti ini. Nah mungkin ini labelnya bisa teman-teman custom sendiri karena di sini kita belum menggunakan form. Jadi hanya sebuah tampilan dulu. Nah di sini kita bisa pindahin dia mungkin ke atas. Nah pada umumnya biasa label itu ada di atas. Kita masukkan dia di atas seperti ini. Nah kalau kita refresh, nah tampilannya akan seperti ini. Nah mungkin untuk gambar ini sekalian kita belajar cara memasukkan gambar. Di sini kan image-nya. Di sini saya zoom terlebih dahulu. Nah, di sini kan image-nya itu dia masih berada di link. Nah, di sini kalau kita telusuri, kita copy, lalu kita masuk ke browser, kita pastekan nih. Nah, dia kan masih mengambil dari internet. Seperti yang saya bilang, website itu lebih bagusnya kita konsumsi gambar, styling kayak ada CSS, Bootstrap, ada JavaScript, jQuery, kita masukinnya itu di lokal. Nah, jadi gambar ini bisa kita simpan. Nah, simpannya di mana? Nah, kita bisa simpan, kita masuk ke project kita dulu. Kita masuk ke web app. Nah, kita bisa nyimpannya itu di static. Jadi di static ini dia tidak hanya memasukkan apa ya kayak CSS, Bootstrap, kita juga bisa masukin gambar, mungkin ada GIF, ada GIF animasi. Nah, di situ kita bisa masukinnya itu di dalam ini. Jadi ketika kita ingin menggunakannya, kita tinggal mengambilnya di directory yang ada di static ini. Nah, semisal di sini kita masuk, kita buat sebuah folder yang namanya tuh image, atau mungkin bisa kita singkat img aja. Nah, di sini kita bisa buat
Nah, kita masuk ke folder img, lalu di sini kan kita menyimpannya dengan nama unlock dengan formatnya svg. Nah, kita bisa simpan. Nah, dia sudah simpan. Jadi kalau kita lihat di source code, kita masuk ke static, kita masuk ke image, lalu kita masuk ke svg. Nah, dia akan seperti ini karena svg itu merupakan format image yang lebih ringan gitu, yang lebih ringan dari JPG, PNG. Nah, itu. Jadi dia akan seperti ini. Nah, lalu di sini di link ini kita bisa hapus nih. Kita hapus, kita bisa buat dia seperti ini. Static. Lalu kita bisa masuk ke direktorinya. Ini kan static merupakan folder. Dari static kita bisa masuk ke folder img. Di dalam ini kita masuk ke img, kita kasih slash, lalu kita masukkan nama filenya svg formatnya. Nah, ini kalau kita refresh ke website kita, nah refresh, dia muncul error. Tipe sintak error invalid block tag on 15 line 15 static karena kita belum menaruh load statiknya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa letakkan dia load statiknya di sini. Nah, seperti itu. Kalau kita refresh, nah tampilannya akan tetap sama. Setelah itu di sini kemarin kita ada membuat sebuah footer. Nah, mungkin kita bisa pastekan yang ada di kontak. Nah, di base di sini kan karena footernya sama dengan yang lain ya. Jadi kita bisa kopikan, lalu kita buat masuk ke halaman login, kita masuk ke base, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kalau kita pastekan, kita refresh. Oke, jadi tampilannya sudah seperti ini ya. Kalau kita masuk ke home, dia masuk ke home. Nah, mungkin di halaman blog kita bisa custom nih teman-teman. Kita bisa custom sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Kita bisa masuk ke kontak. Nah, kontak seperti ini. Kita juga bisa login. Nah, ini kan teksnya kita belum rubah ya teman-teman. Mungkin next video kita buat tampilannya ini lebih bagus lah dengan ini kan masih lorem ipsum, jadi masih default banget. Nah, di sini kita sudah bisa seperti ini. Nah, mungkin buat login ya, nanti kita buat videonya itu untuk tutorial berikutnya, karena di sini kan ada logic buat autentikasi dari Django-nya. Oke, sini sudah. Di sini juga kalau kita coba inspect element di tampilan device Android, kita coba. Nah, di sini dia sudah responsif ya teman-teman. Jadi biarpun web, kita bisa membukanya itu melalui website, melalui Android gitu. Nah, seperti ini. Kita bisa masuk kontaknya juga sudah responsif. Nah, seperti ini. Kalau kita masuk login, nah seperti ini. Nah, tadi itu kan saya lihat di bagian login dia ada konsumsi untuk CSS. Nah, kita bisa tambahin ini teman-teman. Nah, di sini HTML, di sini kan ada CSS. Kita bisa kopikan. Kita tambahkan ke codingan login kita. Nah, di sini karena di sini kita sudah load static, jadi tinggal tambahin style saja. Tambah style, lalu di sini kita tambahin seperti ini. Mungkin kalau tampilannya agak sedikit berbeda, kita bisa hapus. Di sini untuk tes saja. Bisa tes. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini cukup begitu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.